Wah, nungguin ya. Jadi semangat kan? Iya, Kan udah jadi wah semangat, banyak betul. viewsnya nih Iya, ternyata. iya. Terus aku langsung ngomong, langsung izin. Jadi aku mau jujur. Aku itu Oke, halo teman-teman. Jadi saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Meme. Jadi Mbak kita ini adalah YouTuber terkenal Indonesia yang lagi tinggal di Hong Kong dan Amin, bekerja ya di Hong Allah. Kong. Jadi di kesempatan baik ini kita mau langsung saja tanya-tanya ke Mbak kita ini supaya ilmunya bisa ditransfer ke kita-kita yang masih pemula ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke Mbak, pertama mungkin boleh dong Mbak perkenalkan lagi dirinya siapa ke teman-teman supaya semuanya semakin kenal. Oke, jadi sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngenalin diri dulu. Jadi nama asliku kan Marhani Salihat. Cuma kalau di media sosial itu biasanya dipanggilnya atau dikenalnya itu sebagai Mboke Meme. Nah, aku ini adalah salah satu PMI atau pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong atau biasa dikenal itu sebagai TKW, tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri. Itu biasanya dikenalnya sebagai TKW. Tapi biasanya untuk penyebutan yang lebih sopan kita manggilnya itu kita nyebutnya PMI atau pekerja migran Indonesia. Iya, oke. Terima kasih Mbak. Jadi ini mau tanya nih, awal mula Mbak mulai buat konten itu di tahun berapa dan alasannya apa seperti Oke. itu? Jadi basicnya aku kan adalah PMI yang mana adalah kegiatanku itu seputaran daily vlog kayak gitu kan, masak. Iya, iya. Aku juga hobinya itu masak sama bikin kue sebetulnya. Jago benar. Mas Kenny pasti udah lihat Ya, vlogku sudah kan, lihat. beberapa kan? Mantap betul. Nah, kemudian memang suka bikin video juga, kemudian juga suka editing kayak gitu. Kemudian waktu tahun 2015 itu sebetulnya udah pengen bikin vlog, bikin channel intinya. Cuma pada saat itu kan yang namanya handphone itu belum secanggih sekarang kan. Iya, betul. Nah, jadi dulu itu pengennya kalau misalnya bikin vlog itu pakai kamera gitu supaya kualitas videonya HD. Karena Iya, waktu itu betul. handphone itu belum Iya, sebagus belum sekarang. sebagus sekarang, Terus iya. aku ngumpulin uang lah karena waktu itu kamera juga lumayan mahal, harganya di atas 7 juta kan. Wah. Waktu itu kan. Terus ada kesempatan di tahun 2017 itu temanku beli mirrorless dan ternyata dia nggak suka gitu. Terus dia jual tapi udah harganya itu second. Nah, jadi aku dapat harga 3.500.000. Wah, Nah, itu aku beli. beruntung ya, Mbak. Iya, terus aku beli. Terus nah dari situlah aku bikin vlog yang mana kayaknya video pertama itu tahun 2017. Nah, itu video pertama dan pada saat itu ya belum dikenal nih karena kan videonya tuh masih random kayak belum satu tema gitu kan, kayak masih ada yang masak, masih ada video ini, masih ada video itu, jadi kayak belum bisa, orang itu belum bisa menerima videoku gitu. Nah pada saat tahun 2019 yang mana aku udah bisa bikin video yang lebih bagus. Nah saat itulah aku dikenal. Kemudian video yang boom saat itu adalah yang waktu aku ngeprank Genevieve itu. Kalau nggak salah yang waktu aku ngeprank dia hamil gitu. Ya itu kan udah satu tema kan, kayak konsepnya udah lebih tertata nih, kayak daily vlog, berarti kegiatan-kegiatan seorang TKW di Hong Kong itu seperti apa. Nah dari situ meledak kan videonya kan. Nah itu penonton jadi ngeliat video-video yang di bawah nih gitu. Jadi nggak langsung kayak satu video itu langsung meledak, itu nggak, jadi butuh proses. Bayangkan aku 2017 bikin, kemudian 2018 baru dikenal. Ya itu prosesnya cukup lumayan cepat ya, 1 tahun ya. Kemudian 2019 setelah dikenal pun nggak langsung yang maksudnya langsung dapat uang, itu enggak. Jadi ada prosesnya, kemudian bikin jadi semangat kan, karena kan udah jadi wah semangat, banyak betul. viewsnya nih ternyata gitu kan. Terus aku bikin lagi, aku maksudnya ini lagi belajar lagi editing supaya videonya lebih tertata itu gimana, dan alhamdulillah sampai saat ini. Ya, keren. Itu perjuangan aku. Jadi kalau sekarang itu pengalaman saya yang baru jalan sama Mbak Markina itu Maratin ya. Jadi setiap ada teman-teman TKW lain atau teman-teman dari Indonesia itu di jalan pasti nyapa Mbaknya karena mereka udah pada kenal dan Mbak kita ini sudah terkenal banget. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan setiap video yang aku share itu ada manfaatnya. Amin. Ada pelajarannya. Itu benar. Oh my god. Bentar anginnya. Jadi apa HP-nya terjatuh. Jadi ya gitu. Nah tujuanku
tujuanku bikin vlog itu sebetulnya supaya dunia itu tahu loh kehidupan TKW itu seperti apa. Biasanya kan kita dikenal dengan yang nggak baik-baiknya gitu kan, kayak misalnya di Indonesia berita pun TKW begini, TKW begitu, dan aku nggak mau yang baik-baiknya itu cuma tersimpan aja gitu. Jadi aku melalui vlog aku sampaikan bahwa tidak semua TKW itu seperti itu. Mantap, betul. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Untuk kayak kendala yang Mbak alami di awal-awal buat vlog itu ada nggak, Mbak? Untuk kendala kayaknya waktu aja sih ya, pembagian waktu. Kayak karena aku kan full time kerja kan, Iya, betul. pagi sampai malam itu. Jadi aku sambil bikin vlog pun sambil kerja juga. Nah yang kendalanya tuh editing. Iya, editing sih yang lumayan ribet dan lama. Iya kan. Iya, Jadi betul. kita kan harus fokus kan. Fokus, Ngedit itu fokus. Apalagi kayak aku full translate, itu harus fokus. Betul. Kecuali kalau yang nggak kayak gini nggak ada translate-nya itu Iya, betul. enak. Tapi kalau yang full translate kayak misalnya Genevieve dia ngomong bahasa Inggris kantoris, aku Iya, kan harus translate buat kan. translate-nya. Oke, Itu aku harus tenang, dalam keadaan tenang, kemudian udah gak ada kerjaan, nah itu aku baru bisa. Jadi malam selesai kerja itu aku ngedit. Jadi kalau kayak bosnya Mbak sendiri itu tahu nggak kalau Mbak itu lagi buat vlog dan punya YouTube? Tahu. Jadi awal-awal meledaknya video Iya, itu, iya. aku takut gitu kan. Iya. Jadi takutnya nanti bosku taunya dari orang lain gitu. Oh ini loh anakmu masuk YouTube gitu sama mbakmu apa gini-gini. Terus aku langsung ngomong, langsung izin. Jadi aku mau jujur, aku itu iseng-iseng bikin video. Ternyata videoku itu meledak kayak gitu kan. Terus mereka ternyata mendukung. Terus mereka bilang, aduh kenapa kamu nggak bikin dari dulu aja waktu anak masih kecil. Mendukung ya Mbak Iya, mereka. mendukung banget. Pada saat itu ditawarin juga kamera, cuma aku orangnya nggak enakan. Maksudnya selama aku masih bisa beli dengan uangku ya. Jadi sekarang ini udah enjoy ya Mbak menjalankan Iya, ini, ngerjain video-video. udah ada izin. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu, apalagi di rumah bos-bos kita, itu yang paling penting itu harus izin. Karena apa? Karena di sini segala sesuatunya itu bisa dipidanakan. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman bikin video terus nanti bosnya nggak tahu, terus nanti tiba-tiba biasanya kan yang namanya media sosial itu kita bisa masuk di timeline-nya orang Hongkong. Bisa. Terus nanti ini ada TKW, nggak taunya yang nonton temennya bosnya kita kan. Terus nanti ini kamu bikin video gini takutnya. Terus nanti bosnya nggak terima, bisa dipidanakan dan masuk penjara kayak gitu. Jadi segala sesuatunya kalau misalnya kita mau fokus ke situ, ya kita harus izin. Karena bukan rumah kita. Iya, betul. Iya kan? Betul sih Mbak, saya setuju karena Iya kan? apa-apa di Hongkong itu serba ini ya Mbak, iya, hukumnya. hukum. Wow, hukumnya memang nggak main-main teman-teman. Jadi ya harus taat sih terhadap semuanya supaya kita itu aman tinggal di Hongkong. Ini Mbak, pertanyaan yang paling mungkin ditunggu-tunggu teman-teman lainnya. Berapa sih pemasukan yang sudah diterima Mbak sendiri dari buat konten di YouTube-nya? Karena saya juga lihat views-nya itu keren-keren sudah Ya banyak. alhamdulillah. Kalau ini agak rahasia ya. Tapi ya alhamdulillah. Ya, kisarannya saja ya Mbak. Kisarannya ya di Wah, nungguin ya. ya kadang 1 digit, kadang 2 digit. Wow, 2 digit, 1 ke 2. Keren kan teman-teman? Mudah-mudahan bisa menjadi Oke, jadi mudah-mudahan di setiap videoku bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi pekerjaan kita itu tidak membatasi apapun selama kita dapat izin dari majikan. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya Mbak untuk sama-sama. ceritanya, pengalamannya kepada teman-teman semua dan bahkan saya juga supaya kita semakin termotivasi untuk kita boleh kerja di hal yang positif. Iya. Seperti buat konten ini hal yang Iya, positif. Kita positif. boleh memperkenalkan budaya Indonesia, betul memperkenalkan banget. cara-cara bagaimana sebenarnya TKW yang baik itu. Karena sering sih yang diliput yang buruk-buruknya Iya saja kan, seperti kebanyakan itu. kebanyakan itu seperti itu. Sehingga mereka tidak tahu sebenarnya banyak juga yang baik Positif. dan positif seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu vlog atau interview singkat kita dengan Mbak kita ini dan kita lanjut lagi kapan-kapan ketika kita punya
hari Kesempatan. libur dan kesempatan baik untuk kita boleh bersama-sama lagi ya Mbak. Iya. Terima kasih Makasih, sebelumnya aku juga Mbak. makasih loh Mas Kenny Terima loh. Aku kasih, seneng Mbak. loh ketemu sama anak muda yang sangat luar biasa. Iya, Yang aku juga tidak, sebenarnya Mbak. penasaran nih sama Mas Kenny. Cuma hari ini aku nggak bikin vlog, nanti kawan-kawan. Iya, Oke, boleh, aku boleh. yang gantian podcast nih. Ya boleh, boleh. Ya, oke. Boleh, siap. Oke, so mungkin segitu dulu Iya. untuk vlog hari ini. Iya. Mudah-mudahan di kesempatan waktu gantian ya aku yang Ya podcast. boleh, siap Mbak. Atur aja waktunya. Oke teman-teman, dadah. Terima kasih. Dah, see you next video. See you next video. Bye.